Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan poster menggunakan CorelDRAW X7 atau software pengolah vektor ya. Jadi nanti kita lihat komponen-komponen apa saja yang akan diperlukan untuk membuat sebuah poster. Oke, mulai saja langsung kita buka CorelDRAW X7. Ini versi CorelDRAW X7 atau 2017. Oke, jadi nanti kita belajar komponen-komponen apa yang harus diperlukan saat membuat poster. Di antaranya nanti kita lihat contoh posternya dulu yang akan kita buat. Oke, sambil menunggu. Ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW. Oke. Pada saat kita buat new dokumen seperti biasa, nanti langsung saja kita kasih nama di sini ya, nama filenya misalnya latihan poster. Dengan size kita gunakan A4 saja, dengan halamannya 1. Lalu ada color mode, itu ada 2 ya, RGB sama CMYK. Silakan nanti di setting sesuai kebutuhan ya. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa RGB tujuannya untuk kita posting ya, dan selanjutnya kalau CMYK nanti orientasinya untuk dicetak ya. Jadi hasil pembuatan desain grafisnya bisa kita cetak atau kita posting. Oke, langsung saja ke ini ada resolusi, silakan sesuai kebutuhan ya. Di situ sudah ada, atau mau ditulis sendiri misalnya 1000, tapi lihat kebutuhannya. Kalau 1000 dan 300 tidak terlalu beda jauh ya, jadi kita pakai 300. Preview mode ada enhanced, itu tampilan yang ditingkatkan, artinya sudah maksimal ya, jadi warnanya sudah lebih real. Nah, nanti ada preview yang lain, ada draft, normal, wireframe, dan lain-lain. Nah, itu nanti kita coba ya. Kalau sudah, langsung di OK. Oke, ini tampilan awal dari CorelDRAW. Nah, yang akan kita kerjakan ini sudah saya siapkan. Coba saya drag ke CorelDRAW-nya. Oke. Oke, ini masih proses. Saya tunggu sebentar. Ya, sambil menunggu kita lihat bahan yang ada juga. Di sini ada gambar raster ya, rasternya ada 2. Nanti kita gunakan juga untuk membuat posternya. Nah, ini adalah contoh posternya dalam ukuran A4. Oke, kita tinggal pencet save dulu ya untuk backup datanya nanti biar tidak hilang. Saya coba simpan di dokumen latihan poster, save. Oke, sudah. Oke, kita mulai mengambil bahannya ya. Jadi bisa di drag seperti ini atau menggunakan perintah import ya. Jadi harus tahu perbedaan open dan import. Oke, ini ada 2 bahan dan yang lainnya nggak ada ini. Nah, oke, kita coba lihat dulu. Di sini ada komponen apa saja yang harus kita siapkan ya. Ini mungkin saya tuliskan biar lebih jelas. Pertama ada background.
ya, bisa raster, bisa vektor ya. Yang kedua, ornamen ya, bisa raster bisa vektor juga. Ornamen tuh bisa seperti hiasannya ya, itu ada di sini. Kalau kita lihat ada vektor tak beraturan ya, terus di belakangnya juga ada warna merah sama kuning ya, itu nanti seperti apa nanti kita coba buat. Yang ketiga ada logo ya, ada berapa logo di situ, ada 2 ya, nanti kita buat dengan teknik yang sudah dipelajari. Yang keempat ada teks ya, teks yang dipakai nanti untuk judul dan lain-lain di situ. Oke ya, jadi walaupun si Corel ini khusus untuk vektor, tetap juga bisa mengolah raster ya, tapi lebih terbatas ya. Nanti menu-menunya ada di menu bitmap di sini ya. Nah, jikalau ingin lebih mengeditnya di software seperti Photoshop, silahkan, atau juga menggunakan software dari Corel, yaitu Corel Photo Paint ya. Oke, kita lanjutkan. Saya save dulu. Oke, masih proses. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mulai dulu dari backgroundnya. Di sini terlihat bahwa ada background gradasi hitam sampai ke biru. Ini biru apa ya? Biru dongker ya. Oke, caranya seperti apa? Nah, kita tinggal masukkan halaman atau objek seukuran halaman A4. Caranya gimana ya? Seperti biasa, bisa kita gunakan teknik snap tool, atau mungkin cara cepatnya bisa dengan klik double ya. Jadi double klik di sini akan muncul sebuah segi 4 berukuran halaman yang kita setting. Tadi kan kita setting A4, jadi ini ukurannya 210 lebar ya, dan tingginya 297. Nah, coba saya klik di master page di sini, sama ya. Jadi A4 sama rectangle-nya sama. Oke, itu. Nah, sekarang warna gradasinya seperti biasa kita gunakan interaktif fill tool ya. Caranya seperti apa ya? Kita tarik garis lurus ya, di drag ke bawah, atau garis linear ya. Tarik aja dulu seperti ini. Akan masuk warna hitam putih ya. Jadi defaultnya itu hitam putih. Lalu gimana? Kita ganti ya. Kita coba ganti warnanya. Ini menggunakan warna apa ini Kak? Dia lebih hitam ya. Karena lebih hitam berarti kita butuh palet RGB ya. RGB window color palette, RGB palette. Nah, oke, mungkin saya taruh di atas biar kita bisa membedakan warna CMYK sama RGB ya. Oke, saya coba langsung rubah di sini. Oh ya, ini berarti yang CMYK ya, yang atas, berarti yang sebelah kanan yang RGB. Oke, berarti kita klik di sini, klik warna RGB. Nah, itu terlihat ada perubahan yang lebih gelap daripada CMYK. Oke, selanjutnya ada biru dongker ya. Klik kotak paling bawah. Saya masukkan dulu warna yang diinginkan. Nah, ini birunya terlalu biru ya, kurang gelap ya. Terus gimana caranya? Kita coba klik tahan ya, klik tahan di palet warna yang diinginkan. Nah, kalau
keluar opsi warna yang lain, segera dilepas dan pilih. Nah, di sini ada warna biru dongker yang lebih gelap ya, jadi nggak seperti yang sebelahnya ini ya. Nah, kita cari yang lebih gelap. Nah, oke, ini kayaknya sudah sesuai, tinggal atur aja penyebaran warnanya seperti apa. Oke, kalau kurang gelap lagi ya boleh lewat palet tadi atau lewat pop up menunya di sini. Nah, mungkin seperti ini ya. Dah cukup. Oke, background selesai ya. Entah nanti kalau teman-teman pengen buat sendiri backgroundnya nggak seperti ini, lebih kompleks ya, nggak sederhana seperti ini ya, harus dikerjakan pelan-pelan, yang penting jadi. Oke, selanjutnya ornamennya. Ornamen di sini ini ya, ada seperti pelangi di situ. Ini pakai apa? Nah, kita pakai ini aja, pen atau pen tool ya. Nah, oke, saya buat dulu. Nah, kira-kira di mana nih? Di sini ya, di pertengahan halaman seperti ini ya, langsung aja di drag, dibuat lengkung ya. Nah, oke, saya coba klik kanan biar kelihatan di warna yang lebih terang. Oke, seperti itu. Gunakan ALT, ini kan garisnya nggak mau belok ya, mau belok cuma nggak sesuai atau sulit diatur ya, jadi tekan alternatif ya atau ALT di keyboard ya. Jadi alternatif itu ada di keyboard, ALT, arahkan ke titik paling akhir dari kurva yang kita buat tadi, lalu klik. Nah, sekarang si garis sudah terkonversi ke line ya, jadi garis lengkungnya sudah jadi line. Oke, seperti ini. Nah, itu ada lengkungan di sini ya, kita buat lengkungan. Nah, lalu lanjutkan ke samping kiri. Oke, pakai ALT lagi. Oke, ya, saya kasih warna kuning dulu seperti ini ya. Oke, tambahkan lagi untuk warna merahnya. Nah, di sebelah kanan merahnya sudah nggak ada, jadi hanya sebelah kiri, jadi kita nggak perlu buat full ya, segini aja cukup. Oke, warna merah. Nah ya, jadi nanti sudah ketutup dengan wajah si gambar wajah dari tampak samping ini ya. Kita dia posisinya di atas, jadi nanti akan menutup vektor yang kita buat. Oke, kita coba edit sedikit pakai shape tool. Ini ukurannya lebih kecil ya, jadi ini saya coba edit dulu sedikit, tarik ke atas seperti ini. Nah, terus ini ada yang kurang rapat, saya tambahkan node di situ. Oke. Oke, ini sudah jadi. Saya coba zoom. Nah, ornamen selanjutnya ada di bawah itu ya, jadi ada vektor tak beraturan. Kita lihat urutannya dulu ya biar lebih mudah. Itu ada warna hitam di bawah ya. Oke, pakai lagi pen tool saja, saya gambar dari sini, sini ya, jadi itu kelihatannya seperti itu ya. Sampai mana nih? Oke, sini ya. Udah kasih warna hitam. Nah, ini warnanya hitam beda ya, ini kayaknya pakai CMYK yang ini, atau dia menggunakan warna yang lebih abu-abu ya. Jadi blacknya cuma 90% ya, nggak full 100%. Nah, boleh ya, jadi biar mirip
dengan yang aslinya, ya udah pakai warna yang lebih abu-abu ya. Lanjutnya buat aja warna biru di situ. Oke. Nah itu udah masuk. Birunya kok nggak sesuai ya, cari dulu, cari warna yang sesuai. Nah itu. Nah kira-kira seperti itu ya. Silakan nanti ini ya, saya percepat ya. Ini warna kuning. Oke, itu terlalu kecil ya, bisa diedit nanti ya. Nah, yang penting caranya sudah tahu ini harus diapakan. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan bagian di atas ini ya. Warnanya tinggal diatur saja, lalu tambahkan lagi. Seperti ini ya. Yang penting kalau bisa diwarnai itu kita bisa menggunakan kurva tertutup ya. Jadi kurva tertutup itu agar bisa diwarnai ya. Nah, seperti ini yang saya lakukan, nanti bisa apa enggak ya, kita lihat dulu. Nah itu jadi warnanya nggak bisa masuk ya. Nah, oke, jadi kita lihat dulu, ada masalah nggak di sini ya. Saya coba keluarkan. Nah ini kelihatan sudah tertutup. Nah, indikatornya di mana? Indikatornya ada di atas itu, ada icon close curve ya. Ini bisa kita gunakan untuk menutup kurva secara otomatis ya. Ya, biasanya ada tanda warna merah seperti ini. Nah, setelah ditutup, kita coba masukkan warnanya. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya sudah buat sebuah vektor atau kurva terus diwarnai, nggak bisa ya, dicek di properti bar ya. Jadi tandanya ada warna merah kecil tadi, silakan diklik saja, nanti bisa diwarnai. Oke, satu lagi kita bisa tambahkan di sini warna putih. Warna putih di sini sudah ini ya. Jadi ada perbedaan warna putih sama no fill ya. Jadi no fill sendiri itu adalah tanpa warna ya. No fill berarti no kan tidak ya. No fill, fill itu isi, berarti jika tidak mewarnai objek berarti kita pakai no fill, bukan warna putih ya. Jadi beda. Oke, ini tadi warna apa ya, warna kuning agak oranye gitu ya. Oke, sudah. Nah ini ada pada saat pembuatan dia jadi kurva ini, kita rubah aja ke line. Nah sudah jadi. Oke, nah kok nggak mirip ya, nanti dicoba sendiri ya. Nah ini tinggal diedit aja nih. Nah terus ada warna yang mungkin lebih oranye ya, tinggal diganti saja. Oke, ini juga kurang lebar, dilebarkan ya, dilebarkan. Oke, setelah itu cek dulu ya, di sini butuh dengan outline enggak ya. Kalau butuh dengan outline biarkan, kalau tidak berarti kita harus hilangkan dulu ya. Cek dulu di contohnya, di sini ternyata tidak menggunakan outline. Nah terus gimana ya, dibuang ya. Caranya gimana? Diblok aja sekalian yang atas ya, atas seperti ini. Oke, lalu atur ke property bar, di situ ada istilah none ya, pilih aja itu ya.
Oke, sudah hilang. Oke, ini sudah komponen selanjutnya, yaitu tadi pertama background sudah selesai, yang kedua ornamen ya, ornamennya sudah selesai juga ya. Jadi tinggal dua komponen lagi ya. Di sini ada logo, di situ ada dua ya, jadi nanti kita coba buat dua logo dengan teknik yang pernah kita pelajari. Oke. Oh, tambah satu lagi ya, jadi kita bisa komponen yang kelima itu ada raster ya, kita olah raster di situ ya, gambar raster. Jadi yang ornamen ini mungkin ke ini ya, tambahin di sini vektor ya. Ya. Oke. Nah, sekarang gini. Untuk rasternya, ornamen yang nomor ini saya ganti ke nomor 3 aja. Nomor 3 ya. Nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5 ya. Jadi kita tempatkan teks di akhir aja karena lebih mudah. Oke, rasternya sekarang. Nah, di sini kelihatan ada background yang hilang ya dari gambar wajah tampak samping ini. Apa perlu menggunakan Photoshop? Bisa ya, tapi sekarang kita fokus dulu di Corel Draw ya. Jadi kita coba mengerjakannya di Corel Draw. Oke, terus gimana caranya? Ya, kita coba lakukan tracing ya. Tracing itu tetap menggunakan pen tool. Kita coba buat pola terluar dari gambar wajah tampak samping ini ya. Coba dulu seperti apa ya, nanti mulai dari ujung kanan sini boleh ya. Kita tracing itu berarti membuat pola berbentuk vektor ya. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih dikenal dengan namanya tracing ya, atau menjiplak. Oke, silakan lakukan seperti ini. Kalau belum bisa, nanti coba lakukan menggunakan line dulu, jadi garis-garis lurus dulu, nanti terus di convert, baru di edit menggunakan shape tool. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, langsung bisa dilengkungkan seperti ini ya, ngikutin polanya, silahkan ya. Oke, bagian atas itu ada bagian yang hilang ya, jadi silakan digunakan imajinasinya, ini harus bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kiranya seperti ini ya. Oke, tutup kurvanya, lalu coba kita edit dulu ya. Ini saya coba pindah dulu, kita edit pakai shape tool sambil lihat ke contohnya. Ini kan gambar bagian kepalanya atas lurus ya, ini yang barusan kita buat bengkok ya. Kita pakai shape tool, edit dulu ya. Saya coba buang, diedit sedikit seperti ini ya. Oke. Nah, sudah. Oke, lalu gimana? Kita coba masukkan menggunakan power clip ya. Jadi nggak usah di intersect ya, nggak usah di shaping, nggak perlu karena ada power clip ya. Jadi gambar raster ini ya, saya pindah. Jadi ini pola yang kita buat, ini adalah gambar raster yang mau kita masukkan ke pola yang tadi kita buat ya.
Caranya gimana? Klik kanan, power clip untuk versi X7 ya, X7 X6 juga kayaknya ya. Kalau nggak ketemu, misalnya pakai versi yang di bawah ini atau versi yang lama, bisa cari di menu-menu yang ada di atas sini. Biasanya ada range, ada efek, ada range, efek. Kalau objek ini kan baru ya, jadi ada di range atau efek. Oke, kita coba power clip, masukkan ke dalam sini. Nah, setelah masuk, silakan kita rubah lagi ya, rubah posisinya. Ini kan terpaut ke atas ya. Ya, kita coba edit. Nah, tadi yang dijadikan acuan adalah bagian siku paling bawah. Ini aja yang di snap tool ya. Snap tool itu apa? Menempelkan titik pada titik yang lain ya. Jadi titik paling ini, paling kanan bawah ini saya tempelkan ke pola power clipnya tadi. Nah, sudah. Coba kita stop editing ya. Nah, akhirnya sudah kepotong ya. Ini aja dulu ya, ini dulu. Oke, kalau sudah, kita coba tambahkan gambar gunung ini ya, gunung es, dan ada juga auroranya ini ya. Aurora itu kan yang kita lihat di kutub utara atau kutub selatan itu ya. Nah, silakan ini masukkan juga, klik kanan, power clip ke sini. Kita perhatikan dulu, nanti gunung esnya itu mulai dari dagu sampai sini ya, pucuk gunungnya. Terus ada esnya sedikit masuk ya. Ya, jadi nanti yang dibutuhkan itu masukkan di sini ya, pakai power clip. Sudah masuk, edit lagi. Nah, saya coba zoom. Oke, itu posisi gambar ini ada di bawah. Silakan gunakan order to back of layer. Nah, seperti ini. Dah, nggak apa-apa, biarkan dulu. Kita coba edit yang ini, gambar kepala ini. Nah, tadi gambar kepala itu di sini transparan ya, jadi kita coba hilangin garis ini ya, pakai transparency tool ya. Silakan tarik. Nah, oke, yang hilang bawah, yang mau kita hilangin kan yang atas. Silakan balik, set gini. Nah, sama, jangan sampai kelihatan garis ya. Oke, kita setelah ini kita lihat dulu yang belakang. Pick tool, klik ini, besarin. Nah, oke, jadi tadi bagian bawah dari ini background itu adalah ujung dari gunung tadi ya, kita sudah lihat. Jadi ke sini agak ke bawah ya. Nah, yang atas kurang, nah berarti bisa dibesarin dikit. Oke, sudah. Nah, baru ini kurang ya, jadi masih kurang besar, saya besarin lagi. Nah, segini ya. Kalau sudah, di stop editing. Kita lihat dulu sesuai enggak ya. Ini pundaknya kelihatan ya. Oh, masih kelihatan juga Pak. Nah, udah, ini udah jadi nih. Nah, tinggal ada di situ ada outline ya, outline-nya kita buang dulu. Nah, udah, silakan ditaruh di situ. Ada di atas warna merah sama kuning, tapi di bawah vektor di sini ya. Nah, itu nanti kita coba manajemen objeknya ya, pakai object manager. Nah, ini kita tarik dulu. Berapa itu? Nah, segini ya, kurang mundur. Nah, kiranya seperti ini. Nah,
Terus yang ini gimana? Kita bisa gunakan, kalau kesulitan pakai order ya, karena di sini banyak ya, banyak. Sebenarnya bisa sih. Nah, cuma saya pengen menunjukkan itu object manager ya. Jadi window docker object manager ini sudah kecentang, berarti sudah ada di samping kanan sini ya. Ini object manager ada di layer 1, page 1 layer 1. Kita coba buka. Nah, ada apa aja di situ? Oke, di sini ada objek power clip curve ya, posisinya di atas, jadi nutupin semua. Nah, terus yang ini ada di bawah, yang merah juga. Ini ya, merah sama kuning. Nah, berarti gimana? Biar ada di atasnya ini, tapi di bawahnya vektor ornamen yang tadi kita buat ya. Jadi power clipnya ini silakan digeser aja. Hati-hati dalam menggeser. Lihat ikonnya adalah garis lurus, bukan yang seperti ini. Ini artinya ngegroup ya, kelihatan ya. Jadi ada gambar 3 objek yang jadi satu, itu berarti nanti grup ya. Oke, cari yang garis lurus seperti ini, baru dilepas. Oke, sudah jadi ya. Jadi ada 1, 2, 3 sudah kita kerjakan ya. Selanjutnya kita bisa membuat logo ya. Nah, tambahin dulu ini tempat dari logonya. Saya gunakan rectangle. Nah, posisinya dari sini ya, dari sini. Oke, sini. Terus saya coba lakukan convert, kasih warna putih, dan juga edit menggunakan shape tool karena itu agak miring. Nah, oke, tarik aja lurus. Oke. Nah, ini dia tempatnya. Kita coba buang outline-nya 0. Nah, dia. Oke. Selanjutnya kita coba mengerjakan logo. Ada 2 logo di sini. Mungkin nanti saya coba praktekkan satu, dan yang lainnya bisa dicoba sendiri ya. Oke, coba saya geser dulu. Nah, kita analisa dulu, analisa kebutuhan dari pembuatan logo ini ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah logo simetri atau trisymmetry ya. Jadi 3 sisi yang sama ya. Artinya apa? Kalau ditarik titik-titik ujung segitiga ini terhadap sumbu putar yang ada di tengah, itu jaraknya sama ya. Nah, terus sekarang setelah itu sudah diketahui, berarti kita harus tahu alat yang mau dipakai ya. Alat yang dipakai berarti kita menggunakan segitiga. Segitiga ada di polygon ya, polygon tool di sini. Oke, pilih aja polygon, lalu perhatikan kebutuhan side-nya ya, point or sides itu jumlah segi yang mau kita buat ya. Silakan isi aja angka 3 di situ. Lalu gunakan kontrol untuk menghasilkan segitiga sama sisi ya. Sama sisi berarti yang tadi kalau ditarik tarik garis terhadap pusat dari segitiga ini, itu jaraknya sama. Oke, kita bisa buktikan menggunakan dimensi ya, atau ini ada paralel dimensi. Kita coba tarik ke center, itu ada 0,9 inci ya. Satu lagi ya, sama. Satu lagi. Nah, ini adalah cara mengecek segitiga ini sama sisi atau tidak, jadi simetri apa enggak ya. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan garis bantu ya, yang vertikal dulu.
Jadi kita bagi segitiganya jadi dua bagian yang sama. Lanjutnya kita coba lengkungkan ini ya, poligon yang kita buat ini ya. Ciri-ciri khas poligon yaitu apabila satu sisi digerakkan atau dirubah, jadi sisi-sisi yang lain ikut semua ya. Makanya di sini ada satu node atau satu poin di situ bisa kita buang karena nggak dipakai ya. Saya buang. Nah, itu akan menghapus semuanya. Lalu kita coba konversi garis ini menjadi kurva ya, seperti biasa ada di properti atau bisa klik kanan convert to curve. Oke. Nah, tarik garis lurus. Nah, sekarang kita cek dulu sebelum tarik garis lurus ke bawah, ada snap to guideline. Ini fungsinya untuk tempel titik ya. Jadi biar titik yang kita ambil lebih akurat dan simetri ya. Jadi ini. Jadi sebelum dinyalakan tadi pasti gak ada tanda ya, tanda mark ya. Nah, kalau sudah dinyalakan tuh ada tulisan edge di situ ya. Jadi macam-macam, ada node, ada center, ada midpoint dan sebagainya. Oke, ini sudah kita buat. Lalu kita coba buat lagi satu poligon kecil seperti di contoh segini ya, sebagai acuan ya. Jadi nanti ini sebagai acuan pembuatan logonya. Perhatikan lagi bagian center dari poligon. Apabila jumlah sisinya itu ganjil ya, senternya bukan berada di tanda silang ya, itu yang ada di tengah, tapi agak ke bawah ya. Entah itu nanti segi 3, 5, 7 dan seterusnya, itu pasti senternya tidak sesuai. Jadi jangan asal tarik ya, dicek dulu. Demikian juga pada yang jumlahnya genap, itu pasti di tengah ya. Jadi antara ganjil dan genap nanti silakan hati-hati dalam menentukan pusat dari objek yang kita kerjakan ya. Oke, kita coba snap to, tempelkan antara pusat segitiga ini dengan yang satunya ya. Nah, ini dicari dulu ya, jangan langsung dilepas. Nah, di situ. Oke, kita cek lagi benar nggak ya, pakai dimensi dari titik kiri ke sini ya, 0,68. Nah, ini ya. Nah, yang atas juga pasti sama. Oke, pokoknya teknik snap to ya harus benar, pasti hasilnya juga benar. Oke, sudah. Tinggal kita buat ellipse tool, gunakan kontrol ya, kontrol. Oke, kontrol di sini nanti bisa membuat elipsnya lingkaran sempurna. Oke, masih ingat pelajaran SMA itu ada kuadran ya. Jadi ada kuadran untuk sudut-sudut istimewa, ada 0, 90, 180, 270 dan kembali lagi ke 360 atau 0 ya. Jadi ini disebut kuadran di lingkaran ya. Oke, kita pakai kuadran yang mana terserah ya, ambil aja salah satu, misalnya sebelah kanan sini. Jadi teknik snap itu maksudnya mouse-nya itu harus nyari titik yang kita mau tempelkan ya. Jadi seperti ini ya, jangan seperti ini, salah ya. Jadi mouse yang kita gerakkan ini harus posisinya di titik yang kita akan tempelkan ya. Lalu tarik ke tujuan yang akan ditempelkan di mana. Misalnya di sini ya. Jadi di mana aja silakan, ada 3 titik gitu ya. Pakai yang mana? Saya pakai yang sebelah kanan dulu. Seperti ini. Oke. Sudah nempel. Hati-hati kalau nggak nempel saat
rotasinya nanti berpengaruh, akhirnya nanti nggak akan menghasilkan logo simetri ya, jadi beda-beda nanti bentuknya. Udah. Oke, sekarang kita rubah sumbu putarnya. Sumbu putarnya kalau di awal kita buat pasti ada di tengah ya. Kita coba klik sekali, geser sumbu putarnya ke kuadran yang tadi kita tentukan ya. Oke, sudah ketemu. Silakan rotasi manual dengan acuan segitiga yang paling kecil itu ya, ujung segitiga paling atas. Oke, kelihatan ya. Ya, saya ulangi gini. 1 ya. Itu untuk garis warna hijau. Ini ya. Selanjutnya kita buat garis hijau yang muda ini. Seperti apa caranya? Sama, ini jadi masih posisi rotasi, kita putar. Acuan yang baru adalah segitiga yang besar ya, paling ujung dia. Oke, jangan dilepas, kita klik kanan dulu ya, jadi sambil melakukan copy. Oke, sudah dapat area pertama ya. Nah, sekarang area yang kedua ini, garis yang sudah jadi cuma 1, tambahkan lagi 1 ya. Oke, kita coba putar lagi dengan acuan segitiga bagian kiri ya, terus diklik kanan. Nah, ini sudah jadi 2 area yang kita butuhkan. Oke, lalu bagaimana cara menghasilkan objek yang ada di sini ya? Caranya dengan menggunakan Smart Fill Tool. Oke, Smart Fill Tool di sini gunanya untuk membuat objek baru, bukan untuk mewarnai. Jadi kita gunakan secukupnya aja seperti ini. Dan yang kedua di sini, oke. Lalu ya, setelah mendapatkan objek yang kita inginkan seperti ini, lalu kita coba bersihkan dulu ya yang tidak dipakai. Ini kan sudah tidak dipakai, saya coba hapus pakai tombol delete aja. Lalu ini segitiga yang kecil ini dihapus juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita sudah dapat dua area ya, objek. Kita tinggal lakukan transformation ya. Transformation bisa gunakan window, docker, transformation, rotasi ya, rotate. Nah, kalau dilihat-lihat di sini punya saya sudah ada ya, jadi saya tidak perlu klik lagi ya. Ya, jadi nggak perlu mengeluarkannya lagi, kita tinggal klik di sini. Nah, itu sudah muncul alat untuk rotate-nya. Nah, kok tertutup? Karena belum kita aktifkan ya. Coba diaktifkan dulu satu objek di sini. Oke, nah itu sudah terbuka. Sekarang satukan sumbu putarnya dulu ya. Jadi acuannya akan ada di center paling tengah sini ya. Nah, ini oke, sudah ketemu. Nah, lakukan perputaran sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Di sini segitiga, berarti kalau kita jadikan 3, berarti sudut yang digunakan adalah 360 bagi 3. Kalau bingung, tinggal diketik aja di sini langsung 360 garis miring 3, atau tulis hasilnya 120 juga bisa ya. Oke, tinggal apply ya, sudah. Lalu lakukan lagi pada objek satunya ya. Jadi objek satunya ini kita satukan dulu, satukan lagi. Nah, ini sudut yang digunakan kan sama. Nah, tinggal di apply lagi. Oke,
Nah, sudah jadi. Sekarang kita coba buat, lalu kita coba lakukan pembuatan warna yang itu putaran cara manual ya, objek yang ini. Oke, segini aja cukup. Klik kanan. Nah, kita sudah dapat sebuah area putih di sini ya. Seperti kita gunakan smart filter di warna yang berbeda ya. Misalnya warna kuning. Masukkan ke situ, sudah ke pick tool ya. Pick tool. Nah, sekarang yang tidak dipakai yang buang juga. Ya, artinya kita buat ya, trim ya, jadi atas ya, untuk pewarnaannya ya. Sini saya klik yang agak lama. Kita coba lagi ya. Ini ya, ya. Ya. Lalu warna hijau ini nanti saja. Misalnya siram. Rubah pakai shift siram. Oke, dan ya agak abu-abu ya, seperti ini. Terus kita coba dah filter. Nah, tinggal kedua. Kan dicoba dulu, kita kan. Nah, sekarang untuk logo sudah selesai ya. Kita coba masukkan itu teks yang dibutuhkan ya. Kembali lagi saya jelaskan, ada
contoh, bukan contoh ya, ada dua jenis teks ya, sesuai dengan fungsi kebutuhan kita nanti ya, digunakan untuk apa ya. Ada artistic text ya, paragraf. Maka artistik di sini kita gunakan karena teks yang dibutuhkan hanya sedikit ya, jadi kita pakai artistik. Kalau paragraf biasanya ada paragrafnya ya, banyak, jadi pakainya paragraf. Bedanya di cara pembuatannya adalah diklik seperti ini atau di drag ya. Jadi kalau stick bisa tuliskan langsung aja, saksikan lanjutkan alam 31 Desember 2000, di situ 2016 ya, 2016 live in Kutub Utara ya. Ada lagi di situ share out. Nah, saya kira cukup aja, nanti yang bawah silakan dicoba. Ini adalah teks ya. Di sini adalah teks ya, terpisah atau sudah di break ya. Jadi setelah di break di sini nanti tulisannya, nanti kita bisa edit satu-satu ya, jadi bisa lebih fleksibel. Oke, kita coba lakukan break ya. Break itu perintah dasarnya ada di menu objek, break artistik ya. Oke, setelah di break ini sudah pisah-pisah, jadi silakan nggak di break atau ditulis satu-satu dulu terus ditata, silakan. Oke, seperti ini warna putih ya, putih. Ini aja langsung saya kasih taruh di tempatnya sini dulu dengan warna putih. Oke, untuk objek yang lain saya coba bersihkan dulu nih. Nah, dah ya, kita lihat, saksikan. Nah, di sini menggunakan Arial ya, nggak usah dirubah. Yang kedua, ini menggunakan font Bauhaus ya, Bauhaus. Nah, itu oke, kita coba besarkan, sesuaikan dengan kebutuhan ya, kira-kira segini ya. Oke, ini berarti terlalu rapat ya, jadi di sini nanti kita kasih jarak ya, seperti ini, pakai arrow bisa. Lalu yang bawah ada 31 Desember, di sini kita kecilkan, cuma kok spasinya lebih jaraknya lebih panjang ya. Nah, itu bisa menggunakan shape tool ya, di shape tool di sini ya. Jadi nanti jarak antar huruf bisa kita perlebar sampai huruf K itu ya. Jadi di situ ada pertunjukan terus 31 Desember 2016 ya. Bisa ditaruh di situ menggunakan shape tool. Jadi itu ya. Lanjutnya ada live in Kutub Utara. Dari sini silakan di atur posisinya ya, seperti ini. Oke ya, kalau kurang presisi bisa di zoom ya, di zoom
di zoom, lalu ada save out di sini ya. Ya, silakan taruh ya. Nah, warnanya hitam ya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini adalah contoh poster sederhana dengan komponen-komponen yang telah kita analisa sebelumnya. Jadi bisa kita praktekkan nanti sendiri ya, dengan menambahkan efek-efek yang lain ya. Jadi misalnya ada efek kontur, ada glossy dan lain-lain ya. Nah, misalnya tulisan di sini mau dikasih kontur. Kontur itu frame ya, frame bagian luar dari tulisan ini ya. Nah, saya contohkan aja misalnya di sini. Kontur outside. Nah, ya seperti ini. Nanti ada round corner. Nah, silakan disesuaikan ukurannya juga, kebutuhannya, terus dilihat bagus apa enggak. Itu contoh ya. Nah, ini menggunakan kontur. Oke, warnanya bisa dirubah. Misalnya enggak bagus ya kalau warna merah, nah, kita rubah jadi warna yang bisa dibaca ya. Intinya bisa dibaca, mungkin biru. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Jadi ini adalah contoh pembuatan poster. Silakan nanti dieksplorasi sendiri dengan penambahan efek yang telah dikuasai saat materi sebelumnya. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat semua sehat semuanya ya. Dan kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk belajar materi hari ini. Baik teman-teman, silakan teman-teman buka softwarenya. Yang akan kita gunakan nanti adalah Photoshop ya. Ada Photoshop di sini versi yang CC 2018. Baik, silakan teman-teman buka semuanya. Oke, seperti kita lihat tampilannya seperti ini teman-teman. Ada Photoshop ya. Yang jelas tampilan itu berbeda dengan Corel Draw yang teman-teman pelajari kemarin. Tampilannya berbeda karena Photoshop itu adalah program untuk khusus pengolahan foto. Nah, di sini kita disediakan sebuah layar hitam. Ini adalah tempat untuk menaruh foto-foto kita yang akan kita edit nantinya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Setelah kita membuka program Photoshop, kita akan disuguhkan layar hitam ya, seperti ini. Ini adalah tempat untuk menaruh foto yang akan kita edit nantinya. Di sisi sebelah sini kita akan menemukan banyak sekali toolbox ya, yang nanti akan kita belajar satu persatu ya. Di sisi atas itu ada menu bar, ada file, edit, Windows, Help dan seterusnya. Di bawah itu ada property bar. Property bar ini dia akan berganti seiring kita mengeklik icon-icon tool yang berbeda di sini. Maka nanti akan berganti sesuai dengan fungsinya atau optionnya masing-masing. Di sisi kanan di sini adalah tempatnya palette teman-teman ya. Ada palette swatches, ada navigator, ada layer, ada channel dan juga pad. Sebelum kita belajar Photoshop, yang perlu teman-teman pahami adalah di dalam Photoshop itu tidak ada yang namanya undo ya, atau undo, tidak ada. Jadi di sini istilahnya adalah history teman-teman. Kalau kita biasanya di program-program komputer yang lain biasa menggunakan undo atau undo ya, itu menggunakan shortcut Ctrl Z. Nah, tapi di sini shortcut untuk undo, kalau kita menggunakan Ctrl Z itu hanya satu kali langkah terakhir. Terus bagaimana Pak caranya untuk mengembalikan langkah yang lampau? Kita menggunakan shortcut juga, tetapi ada tambahannya ALT. Jadi Ctrl ALT Z Z Z gitu. Jadi di sini di Photoshop disebut dengan history. History ada di sini teman-teman tempatnya.
Nah, kalau kita lihat dia nanti akan merekam semua langkah-langkah yang kita lakukan, itu ada di story. Nah, perlu teman-teman pahami di Photoshop itu yang paling kita perhatikan nanti adalah di bagian layer sini ya, layer. Jadi di sini nanti terdapat banyak sekali layer-layer yang akan kita olah ya, tergantung seberapa banyak nanti foto yang akan kita manipulasi gitu. Baik, untuk membuka foto kita tinggal melakukan perintah file open ya, seperti ini. Kita cari foto yang kita inginkan ya. Di sini misalkan saya mencari foto di desktop ya, ada di situ ada gambarnya. Ini ada gambar burung. Klik open, maka nanti akan tampil foto yang kita buka di sini. Nah, untuk perintah open sendiri itu ada beberapa cara. Selain dari file open tadi, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl O atau dengan cara seperti ini. Di layar hitam ini, ya, dari layar hitam yang lebar tadi ya, di belakang ini, kita bisa klik 2 kali. Klik-klik. Nah, seperti ini. Itu sama saja dengan file open atau Ctrl O. Jadi, teman-teman silahkan nanti menggunakan cara yang seperti apa. Monggo. Nah, di sini kalau kita lihat lembar kerja di Photoshop itu adalah foto itu sendiri, teman-teman. Jadi berbeda dengan CorelDRAW. Kalau CorelDRAW kemarin kita belajarnya sudah disediakan lembar kerja di situ ya, sesuai dengan ukuran kertas yang kita butuhkan. Ya, baik teman-teman, di sini akan saya perkenalkan tool yang pertama, namanya adalah Move Tool. Ya, di sini tempatnya. Bisa teman-teman lihat. Di situ ada tooltipnya, namanya Move Tool. Di situ ada dalam kurung V, itu adalah shortcutnya. Jadi kalau kita sudah lancar menggunakan Photoshop, itu tinggal ditekan shortcut yang ada. Contoh misalkan kita mau memilih tool Move Tool, kita tinggal menekan V di keyboard. Atau misalkan ada brush di situ, brush tool, tinggal kita tekan B, maka nanti akan aktif brush toolnya. Jadi semua tool atau icon yang ada di sini mempunyai shortcut, teman-teman. Dan nanti seiring berjalannya waktu kita belajar Photoshop, nanti pasti kita hafal sendiri. Baik teman-teman, setelah kita membuka foto tadi, saya akan jelaskan tentang layer. Di sini ketika kita lihat di dalam paletnya layer, ada sebuah background dengan gambar foto yang kita buka. Background itu adalah posisi paling belakang atau paling bawah. Tuh. Jadi saya akan buka beberapa foto lagi supaya kita dapat memahami fungsi dari layer. Oke, saya buka foto dulu. Sini ada beberapa foto. Misalkan kita membuka beberapa foto sekaligus, kita bisa menekan CTRL ya. Misalnya kita tahan, terus kita pilih foto yang kita ingin buka. Baik, di sini ada 3 foto. Langsung kita open. Nah, ada seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita melihat foto-foto yang saling bersambung seperti ini, dia ada di sini. Nah, filenya dia ada di sini teman-teman. Kita bisa maximize, ada di sini ya. Ada maximize, ada restore down ya. Di semua foto ada fungsi minimize, maximize maupun restore down. Di sini ada juga close. Kalau close kita menutup foto tersebut. Nah, sini saya keluarkan dulu teman-teman. Jadi saya keluarkan biar dia jadi sendiri-sendiri. Nah, kita fokus ke foto burung. Nah, foto burung ini nanti foto-foto yang sudah kita masukkan tadi, kita masukkan ke background burung. Caranya adalah gunakan Move Tool. Kita klik, tahan, geser, tempelkan ke burungnya. Nah, yang sudah kita masukkan kita minimize. Lakukan hal yang sama di foto daun. Klik, tahan, geser.
Balik ke sini, kita minimize. Nah, terakhir ini klik tahan geser, kita tempelkan di sini, minimize. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa foto yang bertumpuk sekarang. Nah, sekarang kita perhatikan di paletnya layer, nanti akan teman-teman akan melihat 1, 2, 3 layer. Tapi sebenarnya ada 4 ya, termasuk background yang ada di sini. Ground itu posisinya paling belakang, layer 1 ada di atasnya di sini ya, posisinya untuk buah, layer 2 itu untuk daun, sedangkan layer 3 itu untuk gambar anak kecil. Nah, susunannya seperti ini teman-teman ya, bisa teman-teman perhatikan, background itu paling bawah, ada layer 1, 2 maupun 3. Layer-layer yang ada di sini itu lebih baik kita namai. Kenapa? Agar nanti kita mudah untuk mengidentifikasi ketika kita mengedit foto yang ada di sini. Misalkan layer 1 ini kita namai. Caranya bagaimana menamainya? Tinggal klik saja 2 kali pada tulisan layer. Klik. Nah, langsung kita namai. Misalkan di situ layer buah. Oke, layer 2 kita klik 2 kali. Kita namai dia daun. Ketika kita klik 2 kali, kita namai anak. Nah, jadi ada 4 layer sekarang, background, buah, daun, dan anak. Terus bagaimana caranya ketika kita ingin memindah salah satu layer ini ke belakang? Nah, caranya kita tinggal klik drag atau klik tahan geser, kita geser ke bawah layer yang kita tuju. Nah, seperti ini, maka dia di belakangnya layer daun. Nah, seperti ini teman-teman. Taruh di bawah lagi boleh, klik tahan geser, tempatkan di sini. Nah, seperti itu. Mau ditaruh di bawah lagi, bisakah? Tidak bisa, karena di sini sudah mentok. Dia jadi ini yang paling belakang teman-teman ya. Begitu caranya, tinggal kita geser saja, tahan geser mau ke atas ataupun ke bawah, seperti ini. Jadi di sini adalah susunan layer yang bisa teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini nanti tidak menutup kemungkinan ada banyak sekali layer yang ada di sini, tergantung kita mengeditnya tingkat kesulitannya seberapa gitu. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari layer ya, yang bisa kita pahami. Jadi ketika dia ada di atas, maka posisi yang di sini dia ada di depan. Kalau dia ada di belakang, berarti dia di bawah di sini pada di layer. Maka tampilan di sini dia akan ada di belakang, begitu. Oke, jadi ketika kita mengeklik layer, maka nanti akan muncul ini ya, namanya bounding box teman-teman. Fungsinya adalah untuk membesarkan ataupun mengecilkan foto. Jadi kita menggunakan move tool ya, di sini move tool. Ketika kita ingin mengecilkan atau membesarkan foto, kita bisa mengklik drag atau klik tahan geser seperti ini. Nah, ada catatan ketika kita mengeklik atau mau membesarkan foto ataupun objek yang ada di sini, tekan shift ditekan, baru kita klik tahan geser ujungnya. Kenapa? Karena kalau tidak kita tekan shift, maka dia akan benjol seperti ini ya, atau melebar seperti ini. Jadi gambarnya tidak proporsional. Jadi ketika kita menekan shift, maka gambarnya akan tetap proporsional, begitu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita pilih yang titik sudut. Terus untuk mengkonfirmasi ketika kita melakukan perubahan ukuran di sini, setelah itu kita tekan enter. Nah, wajib ya, harus kita tekan enter. Kenapa? Karena kalau tidak kita tekan enter, maka dia akan tetap mengunci di layer yang kita seleksi tadi. Nah, kita tidak bisa pindah ke layer yang lain seperti ini. Nah, kalau kita tarik agak keluar, maka dia akan berubah menjadi panah. Itu akan bisa membuat objek tersebut berputar seperti ini. Ingat, setelah melakukan transformasi,
perubahan ukuran maupun rotasi berputar, harus ditekan enter. Seperti itu teman-teman. Oke. Jika misalkan bounding box ini atau titik-titik bergaris ini tidak muncul, teman-teman bisa melihat di property bar di atas. Nah, di situ ada show transform control. Itu bisa dicentang. Kalau centangnya hilang, maka bounding box di sini juga akan hilang. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa dicentang untuk mengeluarkan bounding box. Ya. Seperti itu. Ada satu lagi di sini, selain kita bisa membesarkan, mengecilkan maupun merotasi, ya, merotasi. Kalau merotasi, mouse-nya agak digeser ke sudut atas ini ya, sini di keempat sudut ini juga bisa, seperti itu. Nah, ada satu lagi kunci di sini atau key CTRL. Kalau misalkan kita tekan CTRL, kita arahkan dia ke salah satu titik di sudut ini, kita klik dan geser, maka akan membuat seperti ini. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini. Ada semacam perspektif teman-teman ya. Nah, seperti ini. Itu kalau kita tekan CTRL ya. Seperti ini. Jadi bisa tidur dan sebagainya. Nah, jangan lupa ditekan enter. Nah, kalau shift itu untuk mengatur ukuran tetap proporsional. Kalau CTRL itu membuat perspektif pada gambar yang kita olah. Baik teman-teman, kita kembali ke palette layer. Di sini kalau kita lihat ada opacity dan juga fill. Fungsinya untuk apa sih? Nah, mari kita coba. Di sini tertera tulisannya 100%. Coba kita turunkan. Nah, apa yang terjadi? Bisa kita lihat di sini tampilan dari layer anak dia akan transparan ya. Jadi opacity itu untuk membuat gambar pada layer tersebut itu menjadi transparan. Itu opacity. Kita misalkan ke layer daun ini mau kita transparansikan, bisa kita turunkan opacity-nya seperti ini. Nah, itu fungsi dari opacity. Oke, saya kembalikan ke semula. Yang layer anak juga saya kembalikan ke semula. Coba kita lihat apa fungsi dari fill. Nah, fill ini apa fungsinya? Coba kita geser. Oh, sama Pak fungsinya. Coba saya klik di daun. Fill, saya geser. Sama fungsinya. Dia untuk mentransparansi. Nah, terus kalau misalkan sama fungsinya, kenapa ada dua di sini? Nah, nanti akan saya kasih tahu perbedaannya teman-teman ya, antara opacity dan juga fill. Opacity dan fill ini akan aktif di layer ya. Kalau di background dia tidak aktif karena background ini terkunci teman-teman. Nah, bedanya ada di sini teman-teman. Kalau opacity tadi sudah kita lihat ya, seperti itu dia mentransparansikan objek yang ada di layer. Nah, sedangkan fill dia akan terlihat bedanya ketika kita memberikan efek di sini pada layer tersebut. Nah, di sini kita berikan efek misalkan. Nah, di sini ada layer style. Kita lihat di sini ada drop shadow. Nah, kalau kita klik drop shadow, maka nanti akan muncul bayangan di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Pengaturannya ada di sini. Ada ukuran, size. Nah, kalau kita geser nanti kelihatan di situ. Ada spread, nah, stance, ada jarak. Seperti itu. Nah, di sini saya mengaplikasikan satu layer ya, dari layer style berupa drop shadow. Saya oke terlebih dahulu. Maka ketika kita lihat di sini teman-teman, akan ada efek drop shadow pada layer anak. Nah, sekarang bedanya, ini untuk mengetahui bedanya antara opacity dan juga fill. Nah, kalau opacity kita coba turunkan lagi. Nah, tidak ada perbedaan ya. Nah, seperti ini, dia transparan
sama. Sekarang kita coba ke fill-nya kita turunkan. Nah, kita turunkan sampai mentok. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bedanya teman-teman. Fill itu akan mentransparansikan objek anak, nah, tetapi dia tidak mentransparansikan efek drop shadow. Jadi drop shadow-nya tetap ada. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui beda antara opacity dan juga fill, maka kita bisa memberikan efek terlebih dahulu pada salah satu layer yang kita tuju. Baik, kita naikkan lagi nilai dari fill, maka nanti akan muncul gambar yang ada di dalamnya. Itu teman-teman perbedaan dari opacity dan juga fill. Nah, oke, sekarang untuk menghapus layer kita bisa menggunakan tombol delete secara langsung teman-teman. Delete, nah, maka layarnya akan terhapus. Layer down pun juga sama, bisa kita delete seperti itu. Atau kita bisa mengeklik tong sampah yang ada di sini di pojok kanan bawah. Ya. Klik satu kali, nanti ada konfirmasi di sini, delete layer, yes, untuk menghapus seperti itu. Nah, itu penjelasan tentang layer teman-teman. Baik, untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi itu sudah terekam di dalam palet yang namanya history. Ada di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Yang kita gunakan tadi shortcutnya di awal sudah kita bahas ya. Ctrl Alt Z Z Z. Nah, jadi ada tambahan ALT-nya. Atau teman-teman bisa mencarinya di sini di history yang ada di sebelah sini. Nah, ini dia merekam langkah-langkah yang sudah kita lakukan mulai dari open sampai terakhir. Nah, gini teman-teman. Kalau historinya nanti tidak ada, teman-teman mencarinya tidak ada, teman-teman bisa mengklik menu window di sini. Cari history. Nah, di sini bisa teman-teman klik, nanti akan muncul gitu. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan tadi bisa kita kembalikan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, adakah pertanyaan dari sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita akan belajar mengcrop sebuah gambar, mengcrop atau menghapus background ya. Jadi di sini kalau misalkan kita mau mengambil satu bagian dari foto, maka sebelumnya akan kita seleksi dulu menggunakan lasso tool. Ya, di sini tempatnya ada di sini. Kita gunakan polygonal lasso tool. Atau teman-teman bisa menekan tombol L di keyboard ya. Nah, ini polygonal lasso. Nah, di sini sebelum kita menseleksi objek yang kita ingin crop, background yang ada di sini kita jadikan layer terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya nanti backgroundnya yang tidak kita butuhkan atau objek yang tidak kita butuhkan bisa kita hapus. Cara merubah background menjadi layer adalah dengan mengeklik background 2 kali. Klik. Nah, maka nanti akan keluar tampilan seperti ini, new layer. Kalau misalkan kita mau menamainya, boleh ya. Silahkan. Kita namai burung ya. Klik OK. Maka di sini bisa kita perhatikan dia akan menjadi sebuah layer burung dan gambar gembok di situ hilang teman-teman. Ya, itu mengindikasikan bahwa layer ini sudah menjadi layer biasa. Nah, tandanya kalau misalkan kita gunakan move tool, maka dia bisa bergerak seperti ini. Dan kalau kita gerakkan, akan muncul sebuah gambar seperti papan bidak catur. Maka di belakangnya ini sudah tidak ada apa-apanya ya. Sudah ini paling belakang sendiri. Ya, jadi paling belakang dari lembar kerjanya itu. Jadi bukan lagi background ya, bukan lagi background. Itu bedanya teman-teman.
Jadi kalau backgroundnya sudah kita buka, sudah kita jadikan layar biasa, maka dia bisa kita gerakkan, kita pindah seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk menseleksi itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya polygonal lasso atau tekan L di keyboard ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini tool masing-masing tool ada tanda panah di bawahnya, pojok kanan bawah ini, berarti dia masih punya teman-teman di dalamnya. Caranya mengeluarkan adalah bisa ditekan panah kecilnya. Panah kecil yang ada di sini bisa ditekan atau diklik yang lama, klik ya. Tidak perlu bunyi juga tidak apa-apa. Ini ya, pilih yang polygonal lasso. Oke, sekarang kita seleksi teman-teman. Cara menseleksi seperti apa? Saya kasih gambaran. Di sini mau saya ambil objek burungnya dan juga tangkainya. Saya seleksi permulaannya misalkan dari kepalanya sini. Kepalanya ke belakang ya. Klik lepas geser, nanti akan muncul sebuah garis. Bisa teman-teman lanjutkan. Klik lepas geser, klik lepas geser, klik lepas geser, mengikuti alur bentuk objek yang akan kita ambil ya, klik lepas geser seperti ini. Nah, seperti itu, pelan-pelan saja karena di sini membutuhkan ketelitian. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, Pak, ada salah klik, bagaimana cara mengembalikannya? Teman-teman bisa menggunakan tombol delete seperti ini, maka nanti seleksinya akan lepas ya. Kita ulangi lagi seleksinya, klik lepas geser, klik lepas geser, begitu seterusnya, klik lepas geser. Tidak usah terburu-buru teman-teman ya. Menseleksi adalah pekerjaan dasar yang harus teman-teman kuasai di dalam belajar Photoshop, karena nanti manipulasinya seperti apapun tetap menggunakan seleksi ya. Seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau menseleksi dengan seleksi yang bagus, kita bisa membuat gambar ini membesar ya. Kita bisa ngezoom. Caranya bagaimana? Bisa ditekan Ctrl plus di keyboard, maka kita akan ngezoom. Nah, kebalikannya Ctrl min, dia akan zoom out atau kembali ke semula. Ctrl plus seperti ini. Nah, ini saya ulangi seleksinya, ada yang kurang pas. Seleksi lagi. Kita bisa menekan tombol spasi untuk menggeser area gambar ya, menggeser area fotonya seperti ini. Kita lepas spasinya, maka akan kembali ke seleksi lagi. Klik lepas geser lagi, klik lepas geser lagi. Untuk menggeser gambar, tekan spasi, maka dia akan menjadi tangan seperti ini ya, kursornya mouse. Itu bisa kita geser ke arah mana yang kita inginkan. Lepas spasinya, maka dia akan kembali ke seleksi. Nah, seperti ini. Seleksi. Karena kalau posisinya besar seperti ini, hasil seleksinya bisa lebih bagus teman-teman ya. Tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Dibutuhkan perangkat mouse yang baik ya, jadi jangan sampai nanti terklik 2 kali secara otomatis, maka kalau itu terjadi seleksi akan menutup sebelum waktunya. Seleksi mengikuti bentuk alur dari objek yang kita ingin ambil. Nah, seperti ini. Kasih geser.
setelah mendekati titik awal, kita temukan ke titik pertama kali kita membuat seleksi seperti ini teman-teman. Nah, sampai keluar lingkaran di situ, bisa teman-teman perhatikan ya. Kalau kita dekatkan dengan titik awal akan keluar lingkaran, dan ketika kita klik, nah maka akan ada seperti semut berjalan yang mengelilingi objek yang kita seleksi seperti ini. Nah, karena yang kita ambil adalah bagian burungnya, maka yang akan kita hapus adalah bagian luar atau bagian backgroundnya sini. Nah, caranya bagaimana? Kita balik saja seleksinya, kita pilih menu select, inverse. Nah, sini ya, atau shift Ctrl I. Nah, baru kita tekan delete. Seperti ini teman-teman. Maka objek yang tidak kita butuhkan itu akan terhapus. Ada satu lagi yang kurang di sini. Di sini harus kita seleksi lagi ya. Untuk menghilangkan seleksi bisa teman-teman tekan Ctrl D ya, D atau delta, Ctrl D. Nah, sekarang kita seleksi lagi bagian yang dalam. Ini kita hapus. Sini. Temukan ke titik awal sampai keluar semut berjalan. Nah, di sini tidak perlu kita balik karena yang akan kita hapus adalah bagian dalamnya ini ya. Jadi tidak perlu kita balik seleksinya. Langsung saja ditekan delete. Nah, begitu. Ctrl D menghilangkan seleksi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah objek yang kita crop, yang kita inginkan ya. Baik, setelah selesai kita crop, di sini kalau kita melihat masih ada banyak space teman-teman. Nah, ini sangat luas sekali. Kita akan mengecilkan atau mengambil bagian yang kita inginkan saja. Kita bisa menggunakan crop tool atau bisa teman-teman tekan tombol C di keyboard. Nah, di sini kita atur. Karena kita akan mengambil burungnya saja, gambar burung di sini. Nah, kita atur seperti ini. Setelah itu tinggal di enter. Nah, maka nanti kita akan fokus ke satu gambar burung. Nah, di sini untuk mengekspor atau menyimpan file dalam bentuk transparan teman-teman, supaya nanti kita bisa memasukkannya ke dalam Corel Draw. Jadi ketika kita memasukkan ke dalam Corel, gambar burung ini nanti dia akan transparan ya. Sebelum kita memasukkan di Corel, bisa juga kita tambahkan efek terlebih dahulu. Sini ini adalah efek, masuk ke blending option. Misalkan di situ kita tambahkan drop shadow seperti tadi ya. Ini, nah ada efek bayangan di sini. Bisa kita atur ukurannya, distance maupun spreadnya kita atur seperti ini. Jangan lupa ukurannya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman lihat di situ ada bayangan ya belakangnya. Oke. Nah, setelah kita beri efek seperti ini, bisa teman-teman simpan, save as, file save as, kita taruh di desktop, kita berikan nama burung. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, save as tipenya kita ganti menjadi PNG ya, Portable Network Graphic. Seperti itu. Kita save. Kalau ada pertanyaan di OK saja. Nah, baik, sudah tersimpan teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan gambar tersebut di Corel Draw, di program Corel Draw. Kita buka dulu Corel Draw-nya. Kita buat lembar baru ya. Sini.
Untuk memasukkan gambar bertipe raster atau bitmap, kita menggunakan perintah file import. Ingat, file import ya kalau di CorelDRAW. File import, kita cari gambar yang kita simpan tadi di desktop ya. Gambar burung. Nah, sudah kita temukan teman-teman. Klik import. Klik satu kali di lembar kerja. Maka gambar burung tersebut akan masuk ke dalam CorelDRAW. Seperti ini. Dan kalau kita lihat, dia backgroundnya transparan ya, karena memang tujuannya kita menghilangkan background dari burung tersebut. Misalkan di sini kita membuat sebuah kotak, saya buat kotak sepanjang lembar kerja, saya berikan warna di sini. Nah, bisa teman-teman lihat, dia transparan belakangnya, backgroundnya sudah hilang, begitu. Itu teman-teman. Ya. Silakan bisa teman-teman praktekkan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Kalau teman-teman posisinya ada di rumah bisa japri saya gitu ya. Oke teman-teman, itu cara pengaplikasian Photoshop ya. Jadi kita tadi sudah bisa membuat cropping pada sebuah gambar yang pada awalnya seperti ini ya. Nah, ini awalnya. Setelah itu kita crop dan kita beri drop shadow jadi seperti ini. Baik teman-teman, itu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang terus dengan objek yang berbeda. Itu nanti akan membuat teman-teman semua terbiasa ya, dan lanyah, sehingga nanti masalah kecepatan menseleksi ataupun mengedit itu hanya masalah waktu saja ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Kita akhiri sekian dulu untuk materi kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan apa itu digital printing. Digital printing adalah proses pencetakan hasil-hasil desain grafis dalam bentuk digital. Artinya nanti kita menggunakan printer sebagai media pencetakan dan juga nanti menggunakan alat-alat yang ada sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita membuat pin, nah nanti pakainya press pin. Mau membuat move bisa menggunakan press move dengan suhu tinggi, dan juga sablon kaos digital menggunakan hot press. Oke. Di sini kita akan mengenalkan apa aja alat-alat yang akan digunakan. Nah, ini yang pertama adalah alat untuk press pin ya. Cara penggunaannya nanti di press 2 kali seperti ini. Nanti kita menggunakan 2 ukuran ya, jadi ada ukuran, bermacam-macam ukuran untuk press pin yang akan kita praktekkan. Cuma nanti kita menggunakan 2 ukuran, yaitu 58 mili sama 44 mili untuk diameternya. Oke. Untuk prosesnya masih manual, jadi tanpa menggunakan listrik dan juga tanpa menggunakan panas. Oke, ini alat pressnya, ini namanya molding ya, jadi cetakannya disebut molding. Selanjutnya nanti kita juga akan membuat hasil desain grafis diterapkan di dalam MOOC ya. Jadi kita bisa pakai
press smoke di sini. Ya, cara kerjanya nanti kita menggunakan temperatur yang telah disetting, ya, dan juga waktu yang telah ditentukan. Jadi muk polos yang sudah diberi desain nanti kita press ke sini. Nah, dengan waktu dan suhu yang telah ditentukan, nanti akan otomatis mesin ini bekerja. Nanti ada termostatnya, dan setelah itu ada alarm tanda bahwa proses pengepresan telah selesai, ya. Jadi nanti saat praktek kita jelaskan. Ini untuk hasilnya. Oke, selanjutnya ada press, ya. Jadi ini adalah alat pressnya. Oke, ini. Jadi nanti tergantung juga teknik yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan hot press ini adalah finishingnya, ya. Jadi alat yang kita gunakan nanti ada ukuran A3 untuk kertasnya, dan juga ada yang ukuran A4 di sini, ya, sesuai ukuran kertas. Oke, untuk kebutuhan bahan dari kaos yang akan kita cetak, ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan tinta sublim, ya. Ini adalah hasil dari tinta sublim. Lanjutkan dulu. Nah, ini tinta sublim lebih cocok pada kaos berwarna putih. Sifat dari tinta sublim adalah menyerap ke dalam kain, ya. Jadi tinta sublim membutuhkan warna dasar putih. Kalau warna dasarnya gelap, maka tinta sublim akan kalah dengan warna dasar kaos. Oke. Setelah kita tahu bahan sublim itu apa, nah, untuk teknik penempelan di kaos ini nanti menggunakan teknik mirror. Jadi desain yang kita cetak itu harus dalam keadaan mirror. Oke. Itu adalah contoh, ini adalah contoh penggunaan dari tinta sublim, ya. Nah, selanjutnya untuk yang kaos berwarna gelap seperti ini, warna biru atau warna-warna lainnya, di sini kami menggunakan kertas transfer, ya. Jadi kertas transfer yang nantinya menggunakan tinta, bukan tinta sublim lagi, tapi tinta tinta die dengan teknik pencetakan seperti biasa atau normal tanpa mirror. Kalau yang sublim tintanya menyerap. Kalau menggunakan kertas transfer, maka yang pindah bukan tintanya tapi kertasnya. Jadi ini menempel, bukan menyerap, ya. Jadi kertasnya nempel ke sini. Oke. Untuk pemanasan nanti ada perbedaan, ya. Untuk yang sublim bisa lebih lama daripada
kertas transfer yang gelap atau dark.